Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, guys. Ketemu lagi bersama Alka Teknologi. Ya, kalau kemarin kita udah belajar bikin aplikasi Android. Kali ini kita mau melanjutkannya, ya. Aplikasi Android yang sudah kemarin kita bikin tuh, yang rencananya kita mau pakai untuk mengendalikan relay, gitu ya. Nantinya kita akan butuh microcontroller, teman-teman. Kita akan menggunakan microcontroller yang sudah include Bluetooth di dalamnya, yaitu ESP32. Mungkin aku share screen dulu ya guys, biar teman-teman melihat langsung perangkatnya dan rangkaiannya. Jadi enaknya SP32 ini dia udah include di dalamnya, nggak perlu repot lagi nambahkan modul Bluetooth. Sebenarnya juga bisa bagi teman-teman yang misalnya punyanya Arduino Uno atau board Arduino lain lah ya. Nanti akan perlu modul tambahan. Modul Bluetooth-nya biasanya kita pakai HC05 ya, atau HC06, ataupun modul Bluetooth lainnya agar microcontroller kita memiliki fitur Bluetooth ya. Tapi lebih enak pakai SP32 yang sudah include di dalamnya. Tetap ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang model SP32 nih, misalnya ya, yang sudah include Bluetooth di dalamnya, dia tuh eh, nggak ada indikatornya. Nah, nggak ada indikator LED ketika perangkatnya lagi apa namanya tuh, ketika perangkatnya lagi connect atau tidak tuh nggak ada indikatornya si SP32 untuk lampu indikatornya. Tapi di modul HC05 ataupun modul Bluetooth lainnya ya biasanya sudah ada indikator indikator LED-nya ya, tandanya apa nih, dia lagi connect apa enggak ya, itu juga kelebihan dan kekurangan. Ini kayaknya udah bisa share screen ya. Oke, ini dia kurang lebih guys untuk rangkaiannya ya. Kalau kita pakainya sekarang saat ini SP32. Silakan, sebenarnya tekniknya sama bagi teman-teman yang pakai board Arduino, kemudian ditambahkan modul Bluetooth ya. Tekniknya kurang lebih nanti sama ya. Saat ini kita mau pakai relay ya, pakai aja yang dua channel ya. Nah, untuk yang pakai ESP pastikan modul relaynya yang jenis ada optonya di sini nih, teman-teman ya. Karena level tegangannya si ESP ya cuma 3,3 ya, kalau nggak ada optonya, nah biasanya sulit tuh, butuh rangkaian tambahan lah ya. Nah, kayak gini kurang lebih rangkaiannya. Jadi di modul relay ada 4 buah pin ya, dua untuk power, ground, sama VCC-nya dikasih 5 volt. Untuk SP32 5 voltnya ada di pin ini. Ya, pin PIN ya. Di sini 5 voltnya kalau teman-teman ukur. Kemudian untuk in satu dan in 2 ini untuk men-trigger si relay satu dan relay 2 teman-teman hubungkan ke D2 dan D4 ya. Tapi kita pakai salah satu dulu aja lah ya. Nah, nanti harapanku teman-teman mengeksplor sendiri ya, kembangkan untuk bisa mengendalikan dua buah. Saat ini kita biar cepat aja kita mengendalikan salah satu relay. Pinnya juga bebas ya teman-teman, tidak harus D2 dan D4 nih. Misalnya teman-teman punya project ya, kebetulan dia udah kepakai, pinnya pakai yang lain juga boleh kan ya. Oke, kemudian kita berangkatnya dari mana? Dari aplikasi yang udah kita bikin dulu kelihatannya ya. Kemarin kita udah bikin di Web Inventor rasanya. Kita buka dulu project kita yang kemarin. Rasanya kemarin sudah komplit ya, tapi kita cek lagi deh biar nggak bingung nanti kalau ada yang trouble. Oke, udah kelihatan ya. Ini yang kemarin udah kita bikin di part satu. Bagi teman-teman yang belum nyimak part satunya, ya tentu harus menyimak dulu ya, karena ini materi berangkai ya. Nanti gue taruh di atas mungkin. Kita buka dulu ini hasil aplikasi kita yang kemarin namanya kendali perangkat BT. Ini dia desainnya, ada label, pilih Bluetooth untuk memilih device-nya, harus connect kemana si HP-nya.
Kemudian ini ada tombol dua on sama off ya. Kita butuh cek dulu codingnya dia kemarin udah komplit. Di speaker ada, after picking, play on relay. Oke, ini sudah mengirimkan data ya. Jadi aplikasi kita kemarin sudah bisa mengirimkan data berupa on, ada simbol cacingnya, kemudian yang relay off itu mengirimkan data via Bluetooth ya. Off, cacing kecil semua nih. Ini akan dikirimkan nanti datanya seharusnya sampai di microcontroller kita. Baru microcontrollernya bisa untuk mengendalikan relaynya. Oke, jadi setelah ini coding sudah pas, uh, jangan lupa caranya ya untuk apa namanya jadikan aplikasi yang bisa diinstal pakai yang ini nih di build ya Android app teman-teman. Silakan untuk mendownload dan install di HP aplikasi. Ini aku ulangi karena aku lupa ya kemarin ditaruh di mana tuh. Sekarang mau ku share screen dari mana? Dari layar ya kan? Pindai, 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 pindai. Ini mana nih share screen yang tadi? Nah, ini mana nih kalau lama bener nih. Kita ulangi lagi aja pindahnya kalau nggak bisa. Nah, ini dia. Dulu. Sambil perangkatnya teman-teman siapkan ya. Kita langsung pasang update, pindah aplikasi. Ini update tuh karena berarti sebelumnya masih masih ada tuh aplikasinya ya. Jadi sifatnya dia nggak numpuk teman-teman ya. Nah, kalaupun sudah ada dia akan istilahnya nanti update jadinya ya. Numpuk yang lama. Kita langsung buka aja. Oke, udah selesai nih ya. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini di HP. Terus misalnya kita mau koneksi ke Bluetooth ya kan, ke ESP32-nya. Nah, sebelum kita ngomongin ESP32, ya teman-teman, kita akan perlu mengoding-ngoding dulu ya, mengoding-ngoding si ESP32-nya. Oke, sekarang aplikasi udah siap ya. Aku geser lagi sekarang ke ESP32. Teman-teman rangkai dulu seperti ini ya. Nah, kita mau melakukan pengujian awal yaitu menguji relaynya dulu nih sebelum kita olah-olah dulu ya. Rangkai dulu seperti ini. Kalau sudah kita langsung ke coding aja. Buka Arduino IDE. Kita bisa pakai define boleh ya. Untuk penamaan pinnya ya. Define pin relay 1. Misalnya di pin 2. Nah, tadi kan pin 2 dan pin 4. Oke, aku salah satu relay dulu aja. Nanti teman-teman coba untuk mengembangkannya. Selanjutnya setting dulu ya. Pin mode ya. Pin 2 ya. Yang udah kita kasih nama pin. Kita setting sebagai output agar dia memiliki kemampuan mengeluarkan data untuk mengeluarkan si relay trigger si relay lewat pin in satu input ya di modul relay. Selanjutnya kita boleh cek dengan
pemberian logika. Oke. Anggap kita nggak tahu dulu nih relaynya active low atau active high gitu ya. Nah, teman-teman yang belum tahu active low dan active high, nah nanti simak materi basic yang kita berikan di awal ya, di materi basic. Contoh, aku kasih aja dulu dia logika lewat pin 2 yang udah kita kasih nama pin 2. Ya, kita kasih aja coba logika nol. Nah, boleh nulis nol, boleh nulis low, bebas. Nah, ini langsung kita upload aja. Kita kasih nama dulu biar nggak lupa ya. Misalnya namanya apa? Pengujian ESP32 Relay. Setelah itu baru kita upload. Jangan lupa untuk selalu melihat atau nyeting ya di tools sesuai dengan perangkat kita. Teman-teman pakai apa? Kalau aku pakai SP32 yang tadi aku perlihatkan ya di rangkaian tadi. Itu aku milihnya yang DOIT ya. Ini yang ini, DOIT SP32 Dept. Teman-teman yang belum ada pilihan SP32-nya itu butuh install dulu. Nah, install board SP32 pada Arduino. Nah, itu nanti uh, bentar itu udah pernah dibikin apa belum ya? Lupa ya. Nah, tapi biar nggak sekarang kita lakukan malah makin panjang ya. Teman-teman cari yang belum muncul SP32, install SP32 Arduino ini. Ya. Itu jadi muncul pilihan ini. Sebelumnya dia nggak ada ya. Kemudian udah pilih DOIT, teman-teman bisa pilih yang kedua ya dalam penyetingan hardware-nya, board sama port. Ya, kalau di sini di punya aku kebetulan SP32-nya setelah aku colokan dikenalinya sebagai COM. Teman-teman yang nyolokin belum ketemu COM-nya belum muncul, nah pastikan menginstal driver yang tepat ya. Cari dulu tuh tipe driver SP32-nya. Ya, dia pakai driver apa tuh di boardnya ya. Pastikan teman-teman membacanya secara langsung ya, karena kalau ngelihat artikel terus berbeda dengan perangkatnya teman-teman, jadi salah install driver tetap nggak bisa di. Pastikan ngecek secara langsung di perangkatnya teman-teman. Oke, ini udah ya board sama port ya. Setelah itu baru siap untuk upload ya. Arah panah ke kanan ini untuk upload programnya ke board kita. Kita tunggu sejenak. Nah, ini teman-teman yang proses uploadingnya gagal-gagal terus, boleh dicoba kayak aku gini, PCC-nya dicabut dulu ya. PCC-nya relay, kalau ganggu, karena mungkin relaynya menyedot arus lebih banyak, ini dicabut dulu nih, ya, yang warna merah nih ya. Cabut sebentar ketika proses uploading. Ini aku udah lepas kabel PCC modul relaynya. Lama ya kalau lebih lama daripada ngupload si board Arduino ya. Nah, beberapa board SP32 juga teman-teman ada yang tombol bootnya butuh tekan, ada yang tidak. Nah, dipastikan disesuaikan dengan ininya teman-teman.
perangkatnya teman-teman ya. Oke, ini hasilnya on. Boleh aku kasih keterangan ya berarti. Jadi ini relaynya on teman-teman. Jadi ini rangkaian modul relay active low. Ya. Maka kita kasih delay sebentar, misalnya 3 detik. Kemudian kita kasih logika sebaliknya. Iya, iya. Dan kasih logika sebaliknya. Hai, atau teman-teman tulis satu boleh. Ini seharusnya off kalau dia benar. Maka kita upload lagi untuk buktikan dia bisa nyala dan mati nih di modul relay. Kenapa sih kok repot banget harus uji-uji seperti ini? Maksudnya diuji terpisah relaynya nggak langsung bikin jadi satu. Mulai dari baca Bluetooth data, gabungan relay gitu ya. Nah, biasanya tuh ada yang begitu tuh, nggak sabaran untuk melakukan pengujian-pengujian sederhana seperti itu. Alhasil nanti ketika ada kesalahan, kita akan lebih repot dalam menganalisa, teman-teman. Jadi diuji sederhana per part dari komponen yang kita pakai, itu akan lebih memudahkan nanti. Oh, ini berarti udah siap pakai. Nah, itu ada gagal tuh. Pak, jadi kabel VCC-nya perlu dicabut dulu. Soalnya jadi satu nih, 5 voltnya relay sama SP32 masih jadi satu nih. Ambilnya dari USB ya, teman-teman ya, 5 volt ini. Ini udah aku lepas dan aku coba upload kembali. Nah, itu baru proses proses uploadingnya. Setelah uploading selesai, baru kabel VCC-nya dipasang lagi. Serinya ke PIN. 3 detik nyala, 3 detik mati. Dengeran ya teman-teman ya. Itu bunyi relaynya stack. 3 detik stack, 3 detik stack. Galau dia. Pindu. Ya, nggak lancar nih relayku nih. Ah, lagi ada masalah nih kayaknya modul relay. Aku geser relay yang satunya aja. Kadang nyala, kadang mati. Ya, maybe kabel, maybe modulnya ya. Kita geser aja tuh. Apa nggak dicoba dua-duanya aja ya. Untuk uji ini loh modulnya apakah
tambahan. Aduh, kabel VCCVI-nya lupa disabut lagi. Oke, kita biarkan uploading dulu. Aku sekarang pakai pin 4 teman-teman. Kayaknya relay yang di pin 4 lebih oke. Nah, kan bener. Yang tadi relaynya agak trouble tuh relay satunya. Ini lebih lancar, 3 detik nyala, 3 detik mati. Teman-teman bisa dengar dari suaranya ya. 3 detik aktif, tag, 3 detik lagi dia off. Ya. Oke, mengikuti pola yang ada di sini ya, di poin dia terus menerus ya, jadi looping terus menerus. Ini menandakan relay kita sudah oke. Ya, bayangin nggak diuji tuh, langsung dibikin keseluruhan. Ya, padahal coding kita udah bener tapi kok rangkaiannya trouble. Nah, ini makanya fungsi dari diuji masing-masing ya, teman-teman dibiasakan untuk melakukan pengujian-pengujian sederhana ya, untuk membuktikan coding-coding kita, rangkaian-rangkaian kita tuh sudah bener dulu nih di sisi relaynya, karena mau nanti kita. Selanjutnya kita ngomongin penerimaan Bluetooth, teman-teman bisa lihat dari example yang sudah disediakan. Ketika kita install SP32 board di Arduino IDE, itu udah ada. Ini dia teman-teman, Bluetooth serial ya, teman-teman bisa pakai yang ini aja, serial to serial Bluetooth. Pintas, ini library-nya Bluetooth serial, device name. Ini untuk perangkat SP32 Bluetooth-nya dia kasih nama SP32 Bluetooth. Ini boleh teman-teman ganti ya. Nanti ketika kita discovery dari HP, mencari perangkat Bluetooth di sekitar, munculnya yang ini, SP32 Bluetooth name dari device Bluetooth. Oke, ini boleh terserah, boleh dirubah-rubah ya teman-teman ya. Tentunya kayak uh, relay Bluetooth. Misalnya namanya Bluetooth. Oke, nanti kita tinggal. Selanjutnya ini bagian dari inisialisasi, dibiarin aja seperti itu ya teman-teman ya. Kita cukup lihat, ini di sini nanti nih, kita pakai serial monitor untuk lihat hasilnya, data yang dia terima di serial monitor, lewat serial begin, jangan lupa baud rate-nya 115.200. Nanti kita harus samakan ya baud rate kita di serial monitor. Muncul tulisan device with name bla 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 start. Oh itu, if serial available, maka serial Bluetooth file dia akan mengirimkan ke perangkat Bluetooth lainnya. Nah, jadi ini kalau ada, misalnya kita ada keinginan untuk mengirimkan data dari perangkat SP32 lewat serial monitor, teman-teman, serial available ya. Ini untuk mengirimkan berarti ke HP. Nah, jadi SP32 kirim ke HP lewat komunikasi Bluetooth. Nah, saat ini kita nggak pakai nih fitur yang ini ya. Kita butuhnya si SP32 nih. Bluetooth available. Jika ada data yang diterima oleh Bluetooth SP32, maka serial write dia akan mengirimkannya di serial monitor. Kita akan pakai yang ini ya teman-teman ya. Langsung aja ini kita kasih nama pengujian terima data SP32 Bluetooth.
Langsung aja kita upload. Jangan lupa kabel VCC relay cabut dulu ya kalau ganggu proses VCC-nya relay. Cabut dulu sambil menunggu uploadingnya selesai. Jadi ini coding fungsinya adalah untuk membaca data ya dan dikirimkan ke serial monitor agar kita bisa lihat. Coding menerima data, khusus menerima data dari HP. Kita tunggu sejenak guys. Oke, sudah mau selesai. Ketika sudah selesai, kita akan langsung membuka serial monitor untuk melihat data. Di sini teman-teman ya, serial monitor ya. Nah, ini kenapa bermasalah? Karena baud rate-nya belum sama ya. Tadi baud rate-nya 1152. Maka di sini juga disamakan ya. Baud rate harus sama. Nah, ini ketika sudah aku ganti baud rate ini ada problem. Nggak ada masalah. Itu biasa terjadi ketika si ESP-nya belum balik ke mode running. Jadi aku tekan dulu tombol reset atau N di ESP. Nah, itu dia. Ini baru masuk ke mode running untuk menjalankan program yang kita tanamkan. The device with name relay Bluetooth is started. Now you can pair it. Nah, kita butuh pairing dulu nih. Ya, teman-teman, kita butuh pairing. Pairing yang ini dilakukannya dari HP. Oke, jadi sekarang aku mau share screen di HP. Teman-teman. Kita butuh nyari aplikasinya dulu. Aplikasinya namanya apa? Kendali. Ini kendali. Oke. Pertama, kita butuh aktifkan Bluetooth dulu, tentu saja. HP kita jangan lupa, oh Bluetooth-nya udah nyala. Terus aku akan pilih Bluetooth untuk koneksikan si HP ku ini dengan modul relay Bluetooth. Nah, ini belum ada ya. Belum ada ya. Namanya kan tadi relay Bluetooth ya. Nah, ini belum ada nih. Nah, ini BT relay bukan nih. Nah, kalau belum ada, tentu saja memang belum ada karena HP-nya belum pairing dulu. Nah, pairingnya kita dimasuk ke setting Bluetooth. Nah, di sini ya. Sambungkan dengan perangkat baru. Nah, itu dia ya, namanya relay. Kita pairing dulu dengan ini. Coba kita lihat. Nah, ini udah ya. Nah,
sudah terhubung relay Bluetooth. Baru bisa kita pakai untuk bermain dengan aplikasi kita. Nanti dia harusnya sudah muncul di ketika kita salah kendali. Ini guys, pilih Bluetooth, cari relay Bluetooth. Nah ini dia relay Bluetooth. Diklik satu kali aja ya, nggak usah berkali-kali. Satu kali itu memang agak lama karena dia butuh loading proses untuk koneksi kan. Ya, setelah koneksi dia akan langsung ke layar utamanya lagi. Nah ini aku sudah bisa langsung sambil kupantau. Nah ini nggak bisa screen dua-duanya ya. Sambil dipantau di serial monitor yang tadi kita buka di komputer, kita pencet tombol on. Nah dia muncul tuh di serial monitor on touching gitu. On-nya kecil. Yang off. Nah ini juga muncul di serial monitor. On lagi, off lagi, on lagi, on lagi. Nah ini udah muncul teman-teman di komputer kita ya di serial monitor. Ganti aja ketampilan di serial bolak-balik ya kita. Nah ini dia teman-teman ya data yang tadi diterima nih. Ini dari HP nih. On, ketika ditekan tombol on, off, on, off, on. Nah ini akibat dari kita tadi kan tombol-tombol di aplikasi. Itu artinya datanya sudah diterima dengan baik ya. Kita ngirimnya on kecil semua, yang diterima juga kecil. Nah, selanjutnya itu tinggal pengolahan data. Kita bisa mengolah data, misalnya saya bikin INT ya, char, namanya karakter. Ini bikin variabel char, nama variabelnya karakter. Kemudian kelihatannya kita butuh string, ya, ini untuk data. Nah, jadi yang dikirimkan dari HP itu sebenarnya per karakter gitu, teman-teman. Enggak langsung datanya tiba-tiba brel lengkap gitu, enggak. Jadi nanti karakter ini untuk menerima per tiap karakter, terus nanti dikumpulkan ya di sini di data lengkap variabel data, data string ya, kumpulan dari beberapa. Oke, pengolahan itu dilakukan di mana? Di sini. Ketika ada pengiriman data, penerimaan data dari serial Bluetooth, kita akan di karakter. Nah, kita tampung dulu apa yang dia baca di variabel karakter. Nah, ini teman-teman bisa bikin. Oke, serial Bluetooth read ya, data karakternya di sini disimpan di variabel karakter. Kemudian dikumpulkan di data lengkap. Data lengkap sama dengan data lengkap plus karakter. Nah, tapi sebenarnya karakter ini masih dalam bentuk kode, teman-teman. Ya, biar dia dari kode dikembalikan ke karakter aslinya dikasih gini. Kemudian kita jika jika ada karakter karakter yang sudah di akhir, itu karakter apa tadi? Sama dengan ada cacingnya gini ya. Ini artinya data yang diterima itu sudah lengkap, sudah satu paket data maksudnya ya. ON ada cacingnya, OFF juga ada cacingnya. Itu artinya datanya sudah lengkap. Kemudian lagi bikin konten. Oke. Kemudian ketika udah ada akhiran data, berarti serial titik print ln. Kita mau print si data lengkap ini. Data lengkap ini kita print, kemudian eh, kita manfaatkan untuk menyalakan relay. Tadi ya, gitu ya rencananya ya. Maka jika jika si data lengkap ini sama dengan cacing, maka kita mau ngapain? Nyalakan relay. Tadi nyalakan dikasih lagi ke apa nih? Logika low ya teman-teman ya.
kan ya dikasih logika low. Jadi aku nulisnya di digital pin relay satu kasih logika low. Nanti dia akan nyala. Selain itu, L, copy aja ya, biar cepet dulu. Kita copy. Kalau dia datanya off, sorry, kecil semua. Nah, pastikan tulisannya teman-teman benar juga. Nih kalau besar kecil dia bermasalah. Kalau nggak sama ya, antara yang dikirim dari Android dengan yang diterima harus. Kemudian dia off, dia jadi mati. Uh, Selanjutnya kita harus mengosongkan si data lengkap. Nah, data lengkap yang tadinya dipakai untuk menampung itu jadi kita kosongkan untuk menerima data nanti selanjutnya. Ya. Oke, ini yang kurang apa nih teman-teman ya? Yang kurang adalah ini konfigurasi awal ya. Tadi belum kita copy. Kayak define juga jangan lupa dong dimasukin. Define ya udah taruh aja di sini. Kemudian pin modenya ini juga belum ya. Setting di pin mode taruh di void setup ya, sama-sama di void setup. Udah, that's it. Kayaknya udah selesai nih teman-teman. Kita bisa langsung coba ya. Oke, dikit lagi. Selesai nih. Oh, jangan lupa kabel VCC kalau ganggu uploading cabut dulu ya. Oke, dan kita buka serial monitornya. Nah, terjadi hal seperti itu lagi. Apa yang perlu dilakukan tadi? Tekan aja tombol resetnya, tombol N di board ESP32-nya, biar dia masuk ke mode running. Oke, udah siap nih di ESP32-nya. Sekarang saatnya aku menggunakan aplikasi ya. Jadi aku geser lagi ke HP nih, share screen-nya ya, teman-teman ya. Oke, ku pilih Bluetooth lagi karena tadi dia di uploading ya. Kita koneksinya connect lagi. Pilih relay. Oke, selesai connect. HP dan SP32 sudah connect. Kemudian aku mau mantau juga di serial monitornya ya, di komputer teman-teman, serial monitornya dipantau, dilihat aja di situ. Aku mau menekan tombol on saat ini. Nah, itu ada menerima data on charging. Terus off charging. On charging, off charging. Nah, ini sebenarnya datanya udah keterima nih. Hanya saja kenapa relaynya belum nyala. Oh, lupa teman-teman. Kabel VCC relaynya kan tadi copot ya proses uploadingnya. Sekarang kupasang lagi. Ulangi lagi on. Nah, teman-teman dengerin ya. Dari suaranya aja dulu ya. Nah, ini off.
Ini on, off, on, off, on, off. Nah, jadi ini udah nurut untuk bisa kita kendalikan si relaynya. Mungkin mau kutunjukkan semua nih ke teman-temannya. Bentar, gimana caranya menunjukkan ke teman-teman semua? Ah, repot kayaknya. Ya udah. Jadi kurang lebih nanti teman-teman tes ya. Eh, dari bunyinya kalau dari sini sudah oke ya kan. Untuk hasilnya di layar serial monitor bisa teman-teman lihat di sini. Nah, ini hasil dari on off kita nih tadi nih teman-teman. Coba sih tunjukkan di sini nih teman-teman kelihatan nggak nih? Ini ya perangkatnya teman-teman ya. Sekarang aku mau geser ke aplikasi untuk mengendalikan dia. Ini ku on kan? Off, on, on. Itu ya, ini udah dari nurut untuk dikendalikan. Jadi ada beberapa perangkat, teman-teman cukup lihat si modul relay sama SPT. Gitu ya guys, kurang lebih permainan kita di part 2 kali ini. Selanjutnya nanti akan ada lanjutan-lanjutan lainnya. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Ku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat belajar. Bagi teman-teman yang butuh bimbingan microcontroller terkait proyeknya, silahkan kontak kita aja ya. Bisa lewat WhatsApp ataupun di IG. Dadah guys!